Merab Dvalishvili meraih kesempatannya untuk meraih gelar di UFC 306 melawan Sean O'Malley setelah perjalanan yang berat dan ditandai dengan 10 kemenangan berturut-turut atas petarung papan atas seperti Jose Aldo, Pidiein, dan Henry Cejudo. Kenaikan peringkat Dvalishvili telah ditentukan oleh kerja keras dan ketekunan, sangat kontras dengan apa yang dilihatnya sebagai kebangkitan istimewa dari Umar Nurmagomedov yang menurutnya lebih diuntungkan oleh nama belakang yang terkenal daripada prestasinya di oktagon. Dvalishvili secara terbuka merasa frustasi dengan seberapa cepat Nurmagomedov diposisikan sebagai penantang gelar berikutnya setelah kemenangannya atas Cory Sandhagen. Petarung asal Georgia itu yakin bahwa keputusan UFC untuk mempercepat langkah Nurmagomedov ke puncak tidak adil bagi mereka yang harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempatnya. Hubungan kekeluargaan Nurmagomedov dengan Khabib Nurmagomedov sering disebut sebagai alasan utama percepatan kenaikannya, yang memicu perdebatan di antara para petarung dan penggemar. Dvalishvili berpendapat bahwa kemenangan Nurmagomedov atas Sandhagen tidak membenarkan kesempatan meraih sabuk kelas bantam. Umar adalah petarung yang bagus, namun dia belum mendapatkan tempatnya. Dia tidak melawan siapapun dari 15 petarung teratas sebelum Sandhagen. Dan sekarang dia berbicara tentang pertarungan perebutan gelar. Itu tidak menghormati kami yang telah bekerja keras untuk ini. Dia memanggil Sean O'Malley, dia memanggilku. Beri kami sedikit rasa hormat. Anda di sini karena nama belakang Anda adalah Nurmagomedov, karena Anda adalah sepupu Khabib, kata Dvalishvili seperti yang dikutip dari media MMA News. Setelah mengalami kekalahan beruntun di tangan juara Belal Muhammad pada bulan Mei 2023 dan Jack Della Maddalena yang sedang naik daun pada bulan Maret lalu, Durinho berharap bisa bangkit dan tampil gemilang dengan mengalahkan Sean Brady. Namun petarung asal Brasil itu tidak mampu menemukan kemenangannya selama 5 ronde di Las Vegas dan malah kalah dengan keputusan mutlak dari laga utama ketiganya di UFC. Dengan penurunan peringkat yang akan menimpanya pada pembaruan peringkat, karir Burns tampaknya berada dalam ketidakpastian. Selama wawancara di belakang panggung dengan Charlie Arnold untuk ESPN, Burns memberikan refleksi yang jujur dan kritis tentang penampilannya. Mantan penantang gelar itu mengakui bahwa tidak ada yang terasa benar saat pintu kandang ditutup, dan dengan mengingat hal itu, Durinho tidak yakin apa yang akan terjadi padanya di MMA. Aku sedikit kecewa, aku tahu aku punya nyali. Aku tahu aku bisa berjuang keras, namun aku tidak menyerah. Aku merasa hebat sepanjang minggu ini. Aku merasa hebat di kamp pelatihan, namun ketika aku sampai di oktagon, semuanya tidak berjalan lancar. Tidak ada yang baik, aku tidak menyerah. Salut untuk Sean. Sean memang tangguh. Aku memukulnya dengan beberapa pukulan yang bagus. Aku mencoba menyelesaikannya. Aku pikir aku terlalu memaksakan penyelesaian. Aku tidak tahu apa selanjutnya. Aku harus berpikir ulang. Aku harus kembali berbicara dengan pelatihku melihat apa selanjutnya, katanya usai kekalahannya yang terakhir. Di usianya yang menginjak 38 tahun dan mengalami 3 kekalahan beruntun. Kembali ke perbincangan mengenai perebutan gelar tampaknya akan menjadi tugas berat bagi Burns, yang pernah tampak hampir meraih gelar setelah menjatuhkan Kamaru Usman di awal pertarungan UFC 258 mereka 3 tahun lalu. Sementara itu Brady yang berhasil meraih kemenangan kemungkinan besar berhasil naik ke posisi 5 besar kelas welter dan sekaligus langsung mengincar Ian Garry atau Colby Covington untuk yang berikutnya. Sejak terakhir kali Moss melangkah ke dalam oktagon, juara kelas 185 pound Dricus Du Plessis telah merebut dan mempertahankan gelar juara divisi tersebut. Penampilan terakhirnya terjadi di UFC 305 di Perth ketika ia meraih kemenangan submission yang menakjubkan di ronde keempat atas mantan pemegang gelar 2 kali Israel Adesanya. Semua tanda mengarah ke DDP yang akan melawan orang yang merebut gelarnya, Sean Strickland, dalam pertandingan berikutnya. Namun rencana tersebut dapat terganggu jika Chimaev tampil dominan
saat dia berhadapan dengan Robert Whittaker bulan depan di UFC 308. Dalam perbincangan baru-baru ini dengan teman sekaligus mantan bintang UFC Darren Till, Chimaev melontarkan beberapa kecaman terhadap Du Plessis dan mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan sabuk kelas 185 pon itu kepada orang-orang biasa, sembari mengomentari secara tidak perlu mengenai dugaan orientasi seksual dari bintang Afrika Selatan tersebut. Kita perlu mengembalikan gelar itu kepada orang-orang normal. Gai yang memegang sabuk itu bukan orang normal. Pertama kali aku melihat atau mendengar orang seperti Gai di Afrika, kata Khamzat Chimaev di X-Spaces. Dricus Du Plessis segera membalas komentar fanatik Chimaev dengan mengisyaratkan bahwa Bols benar-benar harus fokus untuk bertanding sebelum membicarakan perebutan gelar. Fokus saja pada usaha untuk sampai ke pertarungan apapun, jawab Du Plessis dengan singkat. Karir Khamzat Chimaev di UFC dimulai dengan cepat dan gemilang, dengan memenangkan 3 pertarungan dalam rentang waktu 8 minggu. Namun sejak saat itu, Khamzat hanya menang sekali dalam 1 pertarungan per tahun, dan telah melihat setidaknya 6 pertarungan yang dijadwalkan sebelumnya dibatalkan. Pada bulan Juni, Bols dijadwalkan menjadi bintang UFC Saudi Arabia sebelum mengundurkan diri setelah sakit parah dengan penyakit yang tidak disebutkan. Pegulat Armenia yang percaya diri yang saat ini tengah berada dalam 4 kemenangan beruntun yang mengesankan, kini telah mengungkapkan bahwa UFC telah memberitahunya secara tertutup bahwa juara Islam Makhachev tidak akan siap bertarung hingga setidaknya awal tahun 2025. Pelatih Islam Makhachev Ebrahim Mendes baru-baru ini berbicara dengan Islam Babazanov dari USA Taika tentang perkiraan waktu kembalinya juara kelas ringan itu. Sayangnya, robeknya ligamen yang dialami Makhachev saat melawan Dustin Poirier masih menimbulkan masalah, dan pelatih Mendes mengonfirmasi bahwa raja kelas ringan itu tidak akan bisa kembali sebelum tahun ini. Sejauh pengetahuanku dia tidak berlatih, jadi aku tidak memperkirakan Desember akan terjadi. Itu bisa saja terjadi, namun aku tidak melihatnya. Januari tampaknya lebih mungkin, Januari atau Februari 2025. Namun aku tidak melihat Desember hanya karena aku tahu tangannya masih belum sehat. Aku tahu bahwa pertarungan itu akan terjadi tahun depan. Aku diberitahu bahwa pertarungan ini tidak akan terjadi tahun ini dan akan terjadi awal tahun depan. Ya, itu dari UFC, namun memang begitulah sifat olahraga ini. Semuanya bisa berubah dalam sekejap, dan itulah mengapa aku menjaga kebugaran tubuhku. Aku sekarang sedang dalam camp, kata Arman Tsarukyan seperti yang dikutip dari Blue di Elbow. Tsarukyan yang akan berusia 28 tahun bulan depan mengatakan bahwa dia tidak peduli kapan atau di mana pertarungan gelar. Tak terbantahkan itu akan terjadi selama dia mendapat kesempatan untuk bersinar di panggung kejuaraan. Umar Nurmagomedov mungkin telah memperkuat persaingannya untuk memperebutkan gelar kelas bantam dengan mengalahkan Cory Sandhagen yang menduduki peringkat keempat melalui keputusan mutlak bulan lalu. Namun bahkan jika dia mampu mengamankan gelar di kemudian hari, jalan di depannya tampak cukup berbahaya, karena para pesaing berbahaya akan berbaris di depannya untuk mempertaruhkan klaim mereka di kelas 135 pon. Di antara mereka salah satunya adalah mantan juara PDN yang harus menang 1 atau 2 kali lagi untuk sampai ke tembakan gelar. Dari peluangnya ini, baru-baru ini No Mercy mengabaikan kehebohan di balik petarung yang tak terkalahkan itu dengan menyangkal satu keistimewaan dari Umar Nurmagomedov. Tidak, aku tidak melihat sesuatu yang istimewa. Ya, dia kuat, muda, dan dia terus memenangkan pertarungan. Namun menyebutnya istimewa, tidak, aku tidak berpikir begitu. 4 tahun lalu, aku tampil sama hebatnya dengan dia sekarang. Aku tidak melihat ancaman apapun pada mereka dan siap untuk melawan 3 lawan di malam yang sama, katanya dalam wawancara baru-baru ini dengan USA Taika via akun X media tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.